Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidal ayyami wasyahur wa dha'afa fihi alhasanati wal ujur. Nahmaduhu subhanahu wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihidayah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat dan ampunan, bulan mulia, serta bulan dilipat gandakannya pahala amal kebaikan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan kultum dengan judul Hubungan Ramadan dan Al-Quran. Ketika kita berbicara tentang Ramadan, maka tidak akan bisa memisahkannya dari Al-Quran. Mengapa demikian? Karena Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan Ramadan bukan hanya karena adanya puasa, tetapi karena pada bulan inilah Al-Quranul Karim diturunkan. Bahkan dalam surah Al-Qadr ditegaskan bahwa diturunkannya Al-Quran itu lebih baik atau lebih mulia dari 1000 bulan. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan dan Al-Quran memiliki hubungan yang sangat erat. Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Kita dilatih menahan lapar dan dahaga, bukan sekadar untuk merasakan haus dan lapar, tetapi untuk membentuk ketakwaan kita. Dan Al-Quran adalah panduan agar latihan itu tidak sia-sia. Puasa tanpa Al-Quran akan terasa hampa. Tetapi ketika puasa ditemani tilawah, tadabbur, dan pengamalan Al-Quran, maka Ramadan akan menjadi bulan perubahan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan teladan, dan beliau dalam sebuah hadis menyebutkan atau beliau bersabda bahwa setiap bulan Ramadan malaikat Jibril datang kepada Rasulullah untuk murajaah, mengulang
hafalan Al-Quran bersama beliau. Bahkan pada Ramadan terakhir sebelum wafatnya Rasulullah mengulang tadarus Al-Quran sebanyak 2 kali. Ini menunjukkan betapa Ramadan adalah momentum terbaik untuk mendekatkan diri kepada Al-Quranul Karim. Pertanyaannya, bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan? Seringkali kita melihat di masjid-masjid ramai dengan suara tilawah. Banyak yang berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran. Itu tentu hal yang sangat baik. Namun, jangan sampai interaksi kita dengan Al-Quran hanya sebatas membaca tanpa memahami. Al-Quran bukan hanya untuk dilantunkan, tetapi untuk direnungkan dan diamalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Shad ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh berkah, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal dapat mengambil pelajaran. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada 3 tingkatan interaksi kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Yang pertama adalah tilawah. Minimal kita setiap hari meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, walaupun hanya 1 halaman, tetapi istiqomah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap huruf yang dibaca bernilai 10 kebaikan. Apalagi apabila kita dapat mengkhatamkan minimal 1 kali dalam 1 bulan Ramadan. Yang kedua adalah tadabbur atau memahami dan merenungi ayat-ayat Al-Quran. Luangkan waktu untuk membaca terjemahan dan tafsirnya. Tanyakan pada diri kita, apa pesan Allah dalam ayat ini untuk hidup saya? Contoh ayat tentang sabar. Apakah saya sudah sabar? Ayat tentang sedekah. Apakah saya sudah gemar berbagi? Ayat tentang pentingnya ilmu. Apakah kita senantiasa meluangkan waktu untuk menuntut ilmu? Yang ketiga adalah ta'amul atau mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Inilah tujuan utama dari Al-Quran diturunkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan agar disebarluaskan kepada umatnya. Al-Quran harus tercermin dalam akhlak kita. Jangan sampai kita rajin membaca Al-Quran, tetapi masih mudah marah, masih suka menyakiti orang lain, masih lalai dari amanah. Jamaah rahimakumullah. Ramadan adalah kesempatan emas. Belum tentu tahun depan kita masih dipertemukan dengan bulan mulia ini. Maka jadikanlah Ramadan sebagai momentum memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Oleh karena itu, buatlah target yang realistis. Misalnya, target khatam 1 kali atau lebih. Yang kedua, target memahami beberapa surah pilihan. Yang ketiga, target memperbaiki 1 akhlak berdasarkan tuntunan Al-Quran. Ingatlah bahwa Al-Quran kelak akan menjadi saksi. Ia bisa menjadi penolong atau justru menjadi penuntut bagi pembacanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya dan mengamalkannya. Bayangkan jika di hari kiamat kita semua orang kebingungan. Al-Quran datang membela kita atau dengan berkata, ya Allah, dia dahulu rajin membaca dan mengamalkan aku.
betapa bahagianya kita saat itu apabila Al-Quran datang menolong kita yang sedang dalam kesusahan di hari kiamat. Namun sebaliknya, jika kita mengabaikannya, maka jangan salahkan siapa-siapa. Kita menjadi rugi selama-lamanya dan tentunya sesal kemudian tiada guna. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita jadikan Ramadan ini bukan sekadar rutinitas tahunan. Jangan biarkan Al-Quran hanya akrab di bulan Ramadan, lalu setelah Syawal berlalu kita kembali menjauhinya. Ramadan seharusnya menjadi titik awal, bukan titik akhir kedekatan kita dengan Al-Quranul Karim. Semoga di bulan yang penuh berkah ini, Allah melembutkan hati kita dengan cahaya Al-Quran, membersihkan jiwa kita dengan ayat-ayatnya, dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mencintai serta mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah rahimakumullah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.